Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nira Masari akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Kebijakan Australia dalam Meningkatkan Kerjasama Perdagangan dengan Tiongkok melalui CAFTA pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Pertama, kita masuk kepada latar belakang. Adanya peningkatan hubungan kerjasama perdagangan Australia dengan Tiongkok, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya China-Australia Free Trade Agreement atau CAFTA. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Hubungan kerjasama perdagangan bebas Australia dengan Tiongkok telah membawa Tiongkok sebagai mitra dagang utama Australia. Namun, kedekatan Australia dengan Amerika Serikat dan memburuknya hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat telah mempersulit hubungan Australia dengan Tiongkok. Meskipun demikian, Australia masih berupaya untuk membangun kerjasama yang lebih erat lagi dalam hal perdagangan dengan Tiongkok. Adapun pertanyaan penelitian yang dapat dimunculkan ialah apa faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok melalui CAFTA pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok melalui CAFTA pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama manfaat akademis, yang kedua manfaat praktis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Saya menggunakan 5 tinjauan pustaka. Yang pertama tulisan dari Mark Wilson dan Jeffrey D. Wilson. Yang kedua tulisan dari Amanda Nabila Nuryadin. Yang ketiga tulisan dari Cha Yong-ki dan Zames Yauhizang. Yang ketiga yaitu yang keempat tulisan dari Nick Bisley. Yang terakhir yaitu tulisan dari Linda Jacobson. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini ialah Domestic Sources of Foreign Policy yang dikemukakan oleh Chris Alden dan Amon Aran dalam bukunya yang berjudul Foreign Policy Analysis. Dalam bukunya tersebut, Chris Alden dan Amon Aran menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Adapun pendekatan pluralis dipilih yang dapat menjelaskan bagaimana faktor domestik di Australia dapat mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Terdapat 3 faktor, yang pertama yaitu kelompok kepentingan, yang kedua opini publik, dan yang ketiga yaitu media. Masuk kepada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Adapun pendekatan penelitiannya ialah kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu analisis deskriptif. Untuk batasan penelitiannya sendiri yaitu menggunakan rentang tahun 2015 hingga tahun 2022. Unit dan tingkat analisis. Unit analisisnya yaitu apa faktor Australia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Untuk unit eksplanasinya sendiri yaitu peningkatan kerjasama perdagangan Australia dengan Tiongkok pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Adapun level analisisnya yaitu berada pada level negara. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan studi kepustakaan. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu data reduction, yang kedua data display, yang ketiga yaitu data conclusion drawing and verification. Selanjutnya itu sistematika penulisan. Bab 1 yaitu penduluhan, yang bab 2 yaitu kebijakan luar negeri Australia, bab 3 yaitu hubungan dagang Australia dengan Tiongkok, bab 4 baru masuk kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Dan bab 5 yaitu penutup. Pada bab kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok, yang pertama yaitu kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Malcolm Turnbull. Adapun kebijakan Australia pada masa pemerintahan Malcolm Turnbull adalah mengambil sikap yang tegas terhadap Tiongkok. Hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang campur tangan asing. Selanjutnya yaitu kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Scott Morrison. Pada masa pemerintah Scott Morrison juga mengambil kebijakan luar negeri Australia yang tegas terhadap Tiongkok. Hal ini dibuktikan dengan adanya ekonomi terbuka yang dikemukakan oleh Scott Morrison dalam hal menunjukkan bahwa Australia dapat mampu dalam meningkatkan ekonominya tanpa Tiongkok. Selanjutnya itu kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Anthony Albanese.
Berbanding terbalik dengan dua pemerintah sebelumnya, pada masa pemerintahan Albanese, kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok cenderung memperlihatkan keinginan untuk memperbaiki hubungan yang sempat memanas pada tahun-tahun sebelumnya. Hubungan dagang Australia dengan Tiongkok. Yang pertama kita masuk kepada sejarah kerjasama bilateral Australia dengan Tiongkok. Australia dengan Tiongkok memiliki hubungan sejarah pasang surut yang panjang. Hal ini pertama kali hubungan bilateral mereka pertama kali dimulai pada tahun 1971, namun baru dapat diresmikan pada tahun 1972. Yang kedua yaitu kerjasama perdagangan Australia dengan Tiongkok. Hubungan kerjasama perdagangan Australia dengan Tiongkok tidak terlepas dari adanya sistem ekonomi terbuka yang dikemukakan oleh pemerintah Tiongkok yang saat itu dipimpin oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978. Selanjutnya itu peningkatan hubungan dagang Australia dengan Tiongkok dengan dibentuknya China-Australia Free Trade Agreement atau CAFTA. CAFTA merupakan hubungan kerjasama perdagangan Australia dengan Tiongkok yang berhasil diresmikan pada tahun 2015. Bab 4 kita masuk kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok melalui CAFTA pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Pertama yaitu faktor dari dukungan kelompok kepentingan Australia dalam mendorong kebijakan kerjasama perdagangan Australia dengan Tiongkok. Adapun pembagian dari kelompok-kelompok tersebut, yang pertama yaitu kelompok kepentingan organisasi industri pertanian dan peternakan Australia. Upaya yang dilakukan dari kelompok ini yang pertama hadir dari industri anggur Australia. Beberapa upaya yang dilakukan oleh sektor anggur Australia diantaranya adalah dengan melakukan kampanye dan mempromosikan manfaat dari kerjasama CAFTA ini terhadap masyarakat Australia. Selain itu, industri Australia juga diwakili oleh Winemakers Federation of Australia menunjukkan dukungan mereka dengan mengirimkan submission ke Parlemen Australia dan menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas Australia dengan Tiongkok akan memberikan manfaat terhadap industri mereka. Yang kedua, dukungan hadir dari Red Meat Industry of Australia atau disingkat dengan RMA. Adapun upaya yang dilakukan oleh RMA adalah dengan mendorong pemerintah untuk meratifikasi CAFTA dengan mengirimkan submission ke Parlemen Australia. Selain itu, upaya RMA yang lain ialah dengan mengambil bagian dalam konsultasi dengan pemerintah Australia selama tahap negosiasi CAFTA. Dan untuk memaksimalkan upayanya, RMA juga mengambil bagian dalam kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat yang akan diterima Australia melalui CAFTA. Yang ketiga, kelompok dukungannya ialah The National Farmers Federation. Adapun upaya yang dilakukan oleh The National Farmers Federation atau yang disingkat dengan NFF ini ialah dengan mengirimkan submission kepada Perdana Menteri Australia pada tahun 2014, di mana dalam surat tersebut NFF meminta kepada pemerintahan Australia untuk segera menyelesaikan negosiasi CAFTA. Upaya selanjutnya yaitu NFF memberikan informasi dan dukungan kepada anggota Parlemen Australia. NFF juga ikut serta dalam berbagai konferensi dan seminar. Selain itu, NFF juga terlibat dalam gerakan kampanye dalam upaya untuk penyadaran masyarakat tentang manfaat CAFTA. Selanjutnya yaitu dari The Australian Dairy Industry. Salah satu upaya yang dilakukan oleh industri susu Australia ini adalah dengan mengajukan submission kepada Parlemen Australia. Selain itu juga melakukan kampanye dalam peningkatan kesadaran publik juga dilakukan oleh industri ini. Selain itu, industri susu Australia juga mengambil bagian dalam konferensi dan seminar dengan memberikan informasi dan dukungan kepada anggota Parlemen Australia dalam mendorong ratifikasi CAFTA. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok kepentingan organisasi Australia lainnya. Yang pertama diwakili oleh industri pertambangan Australia. Perusahaan tambang Australia yang diwakili oleh MCA ini kemudian mengirimkan submission kepada Parlemen Australia. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh MCA adalah dengan memberikan donasi-donasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa.
Adapun tujuan dari donasi ini ialah untuk dapat memperkuat posisi mereka dalam pemerintahan sehingga pengaruh yang mereka berikan dapat kuat untuk mempengaruhi pemerintahan Australia dalam mendorong ratifikasi CAFTA. Selanjutnya yaitu dari industri bangunan dan konstruksi Australia. Industri konstruksi Australia yang diwakili oleh Mastel Bulldozer Australia menyampaikan submission kepada Parlemen Australia untuk dukungan mereka dalam pembentukan CAFTA. Selain itu, Mastel Bulldozer Australia juga secara teratur membuat pengajuan kepada Komite Pemerintah Federal dan Parlemen untuk mempromosikan kepentingan dari industri konstruksi ini dengan dibentuknya CAFTA. Selanjutnya itu dari The Australian Banker Association atau yang lebih disingkat dengan ABA. ABA yang mewakili perusahaan bank-bank di Australia melakukan upayanya dengan mengambil tindakan dengan mengirimkan submission ke Parlemen Australia. Upaya ABA selanjutnya ialah dengan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah Australia dengan Tiongkok untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, dan keuangan. Selain itu, ABA juga mempromosikan kepentingan sektor perbankan di Australia. Kelompok kepentingan selanjutnya yaitu dari Serikat Pekerja Australia. Aktu yang mewakili Serikat Pekerja Australia mengirim upaya yang dilakukan aktu adalah dengan mengirimkan submission yang dikirimkan ke Parlemen Australia dalam menyampaikan dukungan mereka terhadap pembentukan CAFTA. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu dari opini publik Australia terhadap kebijakan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok. Adapun opini publik yang muncul dalam masyarakat Australia justru rendah dalam memandang Tiongkok. Rendahnya opini publik Australia dalam melihat upaya pemerintah untuk membentuk hubungan kerjasama perdagangan bebas CAFTA dengan Tiongkok didasari oleh adanya kekhawatiran akan ketergantungan Australia atau ketergantungan ekonomi Australia terhadap Tiongkok. Oleh karena itu, opini publik Australia bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh media Australia dalam mendorong kebijakan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok. Isu kesepakatan kerjasama perdagangan bebas Australia dengan Tiongkok telah menarik banyak perhatian media di Australia. Sebagian besar media di Australia mencoba untuk memberitakan laporan tentang kesepakatan CAFTA dari awal tahap negosiasi. Pemberitaan media terkait tingginya pemberitaan media terhadap kesepakatan kerjasama Australia dengan Tiongkok telah menarik banyak perhatian publik Australia. Dari awal munculnya adapun pemberitaan yang dihadirkan mulai dari tahap awal negosiasi menunjukkan respon positif. Namun dengan munculnya kekhawatiran dari berbagai pihak yang akan dampak buruk dari kesepakatan tersebut telah merubah laporan media menjadi lebih kritis terhadap CAFTA. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan dengan menggunakan kerangka konsep Domestic Sources of Foreign Policy oleh Chris Alden dan Amon Aran, didapati bahwa kelompok kepentingan dan media menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok. Kelompok kepentingan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Australia untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok. Selanjutnya, media juga telah menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Australia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok. Pemberitaan media di Australia yang masif terkait pembentukan CAFTA telah mendorong pemerintah Australia untuk segera meratifikasi ke CAFTA. Namun, opini publik di Australia yang rendah justru tidak menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.